Percaya atau tidak, kisah-kisah hantu kerap bertebaran di sekitar kita. Namun yang tercatat dalam legenda cerita hantu tidak banyak. Berikut ini saya sajikan 7 penampakan hantu paling terkenal di dunia. Kisah hantu ini bukan cerita dongeng, karena memiliki banyak saksi. Termasuk yang pernah melihatnya adalah para tokoh-tokoh terkenal di dunia. Sebut saja Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal, mengaku bertemu dengan hantu Abraham Lincoln atau Ratu Wilhelmina dari Belanda yang juga mengaku pernah jumpa hantu itu di White House. Salah satu cerita terkenal adalah hantu permaisuri Raja Henry ke-8 yang tewas dipancung. Hantunya muncul tanpa kepala, atau kepalanya diselipkan di lengannya, mengerikan. Berikut ini kisah hantu-hantu itu serta cuplikan sejarah singkatnya. 7 kisah ini dipilih karena paling banyak saksinya, seperti diketahui. Semakin banyak saksi maka kisah ini akan semakin berbobot dan dipercaya kebenarannya. Hotel Del Coronado adalah bangunan bergaya Victoria, terletak di pantai selatan California Selatan San Diego. Cerita ini bermula pada 24 November 1892. Seorang gadis muda check-in di hotel tersebut. Ia tampak sangat kesakitan, dan hanya berdiam diri di kamar hotel. Spekulasi yang beredar, ketika itu ia meminum banyak obat Tina dalam upayanya menggugurkan kandungannya. Kemudian pada tanggal 29 November, ia ditemukan tewas dengan sebuah lubang peluru di pelipisnya. Ia ditemukan di tangga luar yang menuju ke pantai. Dugaan yang muncul, ia bunuh diri. Sejak saat itu, fenomena aneh telah dilaporkan terjadi di hotel itu seperti suara-suara aneh, lampu berkedip-kedip bahkan mati. Dan kadang-kadang hantu wanita berpakaian zaman Victoria berkeliaran di lorong-lorong hotel. Rainham Hall di Norfolk, Inggris, adalah rumah berhantu paling terkenal yang pernah tertangkap kamera. Brown Lady, orang menamainya karena hantu perempuan itu selalu muncul mengenakan gaun berwarna coklat. Masyarakat meyakini itu adalah hantu Lady Dorothy Walpole, adik dari Sir Robert Walpole yang menikah dengan Charles Viscount-Townshend pada tahun 1713. Dia meninggal secara misterius pada tahun 1726, dan penampakannya dimulai tak lama setelah itu. Sejak potret penampakannya diambil tahun 1936, laporan tentang pemunculan hantu bergaun coklat itu menurun drastis. Kesaksian Major Loftus yang paling terkenal, ia tinggal di Rainham Hall pada 1849. Pada suatu malam, Mayor Loftus dan temannya, Hawkins, melihat seorang wanita bergaun coklat berada di rumahnya. Ketika didekati, wanita itu menghilang. Bukannya takut, Loftus malah penasaran. Besoknya, ia kembali ke ruangan itu. Ia ingin melihat apakah wanita itu akan muncul lagi. Ternyata benar, hantu wanita itu muncul lagi. Hanya saja, sekarang dia menjadi ngeri luar biasa, karena ketika ia menatap wajah hantu itu, dua matanya bolong. Anne Boleyn adalah istri kedua dari Raja Henry ke-8 dan juga ibu moyang dari Ratu Elizabeth ke-1. Anne Boleyn sempat 3 tahun menjadi pemaisuri Raja Henry, sebelum akhirnya Raja mencampakkannya karena bosan.
Untuk menyingkirkan pemaisuri bukan hal yang mudah, harus dengan alasan kuat. Maka dibuatlah tuduhan bahwa pemaisuri Anne Boleyn telah melakukan perzinahan, insest dan sihir. Para sejarawan percaya bahwa semua tuduhan itu adalah palsu. Tuduhan-tuduhan berat ini menghantar pemaisuri yang malang ini ke hukuman pancung. Dengan kepala yang terangkat tinggi, pedang algojo pun menebas lehernya. Dan tamatlah hidup Anne Boleyn. Peristiwa bersejarah itu terjadi 19 Mei 1536. Sejak itu dikabarkan hantu Anne gentayangan dan kerap menampakkan diri di sejumlah tempat berbeda, di antaranya Hever Castle, Blackling Hall, Gereja Saleh, Marwell Hall. Tapi yang paling terkenal dan sering muncul adalah penampakan di Tower of London. Banyak yang merasa telah melihat penampakan hantu sang ratu. Beberapa melihatnya sama seperti ketika ia masih hidup, cantik dalam gaun yang indah. Tapi yang tidak beruntung, akan melihat hantunya tanpa kepala. Kepalanya diselipkan di lengannya. Penampakan ini telah menjadi semacam ikon dalam film parodi atau acara televisi. Orang menggunakannya sebagai kostum Halloween. Jika Anda ingin melihat hantu, coba mengaca di cermin Anda. Peristiwa ini konon terjadi tahun 1641 ketika Hendrik van der Decken bersumpah mengelilingi Tanjung Harapan hingga kiamat. Sejak itu sosoknya tak pernah terlihat lagi. Nasibnya pun tak diketahui, namun banyak saksi mengatakan, bahkan berani bersumpah. Mereka sering melihat kapan si kapten yang dikenal dengan sebutan The Flying Dutchman tiba-tiba berada di perairan sekitar sana, lalu menghilang. Kadang kapal hantu itu gitu dekat dengan kapal mereka sehingga mereka bisa melihat jelas. Para pelaut menyebut penampakan kapal hantu The Flying Dutchman sebagai suatu pertanda buruk bagi kapal yang melihatnya. Bukan karena kapal hantu itu yang mereka takuti, tapi bencana buruk yang bakal menimpa jika melihat penampakan kapal itu. Sebut saja salah satu contohnya adalah ketika kapal hantu itu muncul dan disaksikan para awak kapal Raja Inggris George V pada 1881. Beginilah kesaksian yang ditulis pada pukul 4 am. Flying Dutchman melintasi di depan kami. Sungguh aneh, semua lampu di kapal itu menyala terang benderang berwarna merah. Di tengah-tengah ada tiang-tiangnya menyala. Pagi harinya para pelaut yang menjadi saksi mata penampakan Flying Dutchman tewas misterius. Inilah kisah hantu penasaran Mary yang meninggal tak wajar pada tahun 1930-an. Hantu Mary ini telah menjadi legenda antara ballroom dan pemakaman Willowbrook. Di kehakiman Illinois, orang-orang muda seringkali bertemu dengan seorang gadis muda cantik, berambut pirang dengan mata biru. Gadis muda ini menghentikan mobil yang melintas meminta tumpangan. Lalu, gadis yang mengenakan gaun pesta putih itu menghentikan mobil di depan pintu kompleks pemakanan, kemudian menghilang. Salah satu kesaksian adalah terjadi tahun 1973. Seorang sopir taksi bertanya pada petugas di CS Melody Lunge yang berada di seberang jalan kompleks pekuburan itu. Dia menanyakan, ada seorang gadis yang naik taksinya. Namun dia turun begitu saja dan tidak membayar ongkos. Ini menandakan hantu Mary tetap beraksi puluhan tahun telah berlalu sejak kematiannya. Cerita Abraham Lincoln ini telah menjadi terkenal dan melegenda. Dikabarkan, beberapa waktu sebelum ia tewas dibunuh,
Abraham Lincoln sempat menceritakan mimpinya yang aneh pada anggota kabinetnya. Lincoln bercerita bahwa ia bermimpi masuk ke sebuah rumah pemakaman berwarna putih. Di sana dia bertemu dengan seorang pelayat. Ia bertanya tentang orang yang mati itu. Dijawab presiden, orang itu mati karena dibunuh. Di kemudian hari, ternyata Abraham Lincoln tewas dibunuh. Cerita mimpi Abraham Lincoln ini menjadi melegenda dan diceritakan secara turun-temurun. Arwah Lincoln mungkin penasaran karena meninggal tak wajar. Kerap kali hantunya muncul di sejumlah tempat di White House, istana kepresidenan Amerika. Banyak pengunjung White House maupun penghuninya melihat penampakan hantu Abraham Lincoln. Sejumlah tokoh terkenal pun mengaku pernah melihat hantu Abraham Lincoln, di antaranya Fairlady Grace Coolidge, 9 Ratu Wilhelmina dari Belanda. Bahkan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Bahkan Churchill bercerita, ketika ia baru saja habis mandi, badannya terasa segar. Ia berjalan menuju kamar tidur. Alangkah terkejutnya ia ketika memandang ke perapian. Tampak Abraham Lincoln berdiri di dekat perapian. Churchill otomatis menyapanya. Lalu kemudian dia menghilang. Ternyata Filipina punya hantu yang terkenal di dunia. Orang menyebutnya White Lady. Penampakan hantu wanita berpakaian gaun panjang berwarna putih. Hantu perempuan yang satu ini memiliki keistimewaan, itulah yang membuatnya terkenal. Hantu itu ada di Quezon City, Filipina. Cerita hantu berjubah putih itu masih kontroversi. Ada yang percaya tapi ada juga yang menganggapnya tipuan semata. Namun mayoritas penduduk mempercayai hal ini karena mengaku banyak yang melihat penampakannya. Cerita yang berkembang, hantu perempuan itu kerap berdiri di tengah jalan di Balete Drive. Berambut hitam panjang, wajah kosong, tubuh berlumuran darah. Rupanya dari pengalaman para korban White Lady ini, dia selalu muncul dan duduk di kursi yang kosong saat mobil melintas di sana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Maaf jika suara saya gini. Salam horor.